Praktikum Waterpass kita lakukan di Jalan Garuda Mas, Kunilan, Kartasura, yang terletak di sebelah kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk praktikum Waterpass terdapat 9 titik, yaitu A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B. Dan di antara tiap titik-titik tersebut terdapat sebuah strip. Baik di titik dan strip, kita akan mendirikan alat untuk melakukan penembakan. Sebelumnya, kita harus menentukan titik pertama dengan menggunakan cat kaleng pada sisi jalan. Kemudian, ukur menggunakan roll meter menuju strip. Pada praktikum ini, kita beri jarak antara titik dan strip yaitu 30 meter. Sekarang, langsung kita mulai mengenai apa saja yang dilakukan di titik. Baik, selanjutnya kita langsung ke lapangan untuk melakukan praktikum. Di sini setelah kita melakukan pendirian alat, kita lakukan pengukuran tinggi alat. Lalu, setelah tinggi alat didapatkan, kita masukkan ke dalam formulir. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari sudut azimut. Sudut azimut adalah sudut patokan yang nantinya digunakan untuk melakukan penggambaran. Patokan yang digunakan adalah arah mata angin utara. Kita arahkan waterpass ini ke arah utara dengan menggunakan kompas. Setelah arah utara didapatkan, kita lakukan null set dengan memutar sudut yang ada di sini. Lalu setelah kita dapatkan sudut utara arah utara, kita lakukan tembakan ke arah titik selanjutnya. Lalu setelah waterpass mengarah ke titik selanjutnya, kita dapatkan sudut azimut dan kita catat ke dalam formulir. Lalu kita lakukan null set kembali. Setelah kita dapatkan azimut dan kita null set, kita arahkan waterpass ini 90 derajat. Selanjutnya, setelah kita arahkan 90 derajat, kita lakukan cross section. Cross section adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan penampang lintang suatu jalan. Ini adalah contoh penentuan titik penembakan untuk cross section. Pada penembakan seperti ini, data yang diambil adalah benang atas dan benang bawah. Ini adalah tampilan di dalam teropong waterpass. Apabila menembak bak ukur akan seperti ini, di mana dari kedua data tersebut bisa didapatkan jarak dengan rumus benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Setelah itu kita memutar waterpass ini sebesar 180 derajat. Lalu kita lakukan pembacaan kembali. Oke, maju. Oke, kanan dikit. Oke, sip. Selanjutnya, setelah kita lakukan cross section, kita melakukan pengipasan. Pengipasan adalah suatu pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu situasi di lokasi kita lakukan praktikum ini. Pada pengipasan ini, kita arahkan waterpass dari titik 0 yang telah kita set tadi di titik selanjutnya, di sebelah sana. Kita arahkan waterpass ke arah titik yang mau kita lakukan pengipasan.
Pada dasarnya, pengipasan adalah kegiatan penembakan terhadap titik-titik kondisi sekitar untuk nantinya dijadikan sebuah bentuk atau bangun yang sesuai. Semisal pagar, tembok, pos satpam, bangunan, tikungan jalan, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, di sini terdapat sebuah pagar. Kira-kira ini adalah titik yang perlu ditembak. Dari sini, kita akan mendapat data benang atas, benang bawah, dan sudut pengipasan. Setelah di titik kita selesai melakukan pencarian azimut, cross section, dan pengipasan, kemudian kita akan memindahkan alat pada strip. Lalu dari titik sebelumnya kita pindahkan alat ke titik strip untuk melakukan pengukuran pulang pergi. Pada strip, kita melakukan pembacaan long profile pulang dan pergi. Long profile bertujuan untuk mencari tahu jarak antar titik. Apa itu pulang dan pergi? Di sini ada 4 istilah, yaitu pergi muka, pergi belakang, dan pulang muka, pulang belakang. Sebenarnya, pada pengerjaan asli, kita diharuskan untuk mencari jarak dari titik awal menuju titik akhir, kemudian kembali lagi ke titik awal. Nah, pergi adalah kondisi di mana kita mencari jarak saat kita berjalan dari titik awal menuju titik akhir. Untuk muka dan belakang, seperti ini ilustrasinya. Semisal kita berangkat dari titik B menuju titik A, maka pandangan kita akan menghadap ke titik A. Itu yang disebut muka. Lantas, sisi sebaliknya adalah yang disebut belakang. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kita harus pergi dari titik B menuju titik A, kemudian kembali lagi ke B. Itu akan menyita waktu yang sangat lama. Maka dari itu, disiasati dengan cara melakukan pengukuran pergi dan pulang sekaligus, dengan mengatur ketinggian alat saat pergi dan saat pulang.